yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun pula yang Allah sesatkan dirinya, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar, melainkan Dia Allah Ta'ala semata, Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada keluarga beliau. Semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada para sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, niscaya pula Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Muqaddimah tadi itu di surat yang ketiga-tiga, Al-Ahzab, ayatnya 70 dan 71. Akhibati fillah, para kekasihku karena Allah, duyufur rahman, para tamu Allah, a'azzaniyallahu wa iyyakum, semoga Allah memuliakan para tamu Allah semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah menghadirkan kita di rumahnya, Masjid Rumah Allah Az-Zumar. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk cinta dengan rumahnya, hadir di rumahnya, karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa ada 7 golongan, kata Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Itu 7 golongan yang Allah akan naungi mereka, yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala semata. Dan di antara 7 ternyata Rasul sebutkan rajulun mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya mu'allakun, bentuk objek, maf'ul, digantungkan, dikaitkan. Selalu dikaitkan dengan masjid, rumah Allah. Para tamu Allah dan para pemirsa yang di YouTube, yang ada di rumah, kita akan mengkaji satu kitab, jangan lihat kecilnya tentu, jangan lihat dari kecilnya atau seperti buku saku, tapi dari sisi kemanfaatannya ini sangat besar. Ini adalah salah satu dari karya dari beliau yang dibukukan, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ketika menyampaikan dalam majelis muhadharah, beliau kemudian bentuknya al-as'ilah wal ajwibah, tanya jawab, yang kemudian dibukukan seperti ini. Beliau adalah seorang mudarris di sekolah Darul Hadis di Makkah Al-Mukarramah. Taib. Kitab ini Arabnya seperti ini, cuman sekecil ini, bayangkan. Jadi terjemahnya wajar kalau segitu. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan lihat dari sisi kitabnya, tetapi bahwa isinya cantik. Kemudian yang kedua, tujuan dari anak adalah supaya cepat selesai. Bahasanya anak sekarang, tentu antum atau ahi, jadi biar tidak boring. Karena kalau kajian kitab yang besar, itu gampang boring. Contoh deh, anak kajian kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam An-Nawawi. Itu ribuan hadis, bayangkan.
Ana sekarang masuk di hadis yang ke-543 kalau nggak salah. Itu babnya dzikrul mauti wa qasrul amal. Itu di Riyadhus Shalihin itu. Mengingat kematian dan pendek angan-angan. Itu sudah puluhan tahun tuh bayangin. Nah, ini nanti selesai. Nanti Ana berikan yang tadi, yang agak besar dikit lah, gitu. Masih bicara akidah juga, yang agak besaran dikit. Jadi biar cepat selesai juga. Baik. Kitab ini tadi adalah judulnya dalam bahasa Arabnya Khudh aqidataka minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu, luruskan akidahmu, sinkronkan akidahmu dengan Al-Quran dan sunnah hadis yang sahih, bukan yang dhaif. Bentuknya sekali lagi adalah isinya tanya jawab. Kita masuk di bab yang pertama, di pokok bahasan yang pertama. Dalam bahasa Arab judulnya Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya. Hak Allah atas para hambanya adalah yaitu sebagaimana ketika Mu'ad bin Jabal, sebelum saya masuk di apa namanya pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh, ingat tentang hak Allah atas para hambanya. Mu'ad cerita bahwa beliau ketika diutus ke Yaman, ini cerita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, karena hadisnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anak ingin tunjukkan redaksinya. Baik. Ini. Yaitu bahwa ketika Mu'ad bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu Mu'ad hak Allah atas para hambanya? Allah memiliki hak yang mesti kita tunaikan. Berarti kewajiban kita dan itu merupakan hak Allah. Mu'ad bin Jabal itu anak muda, masuk Islam usia 18 tahun. Meninggalnya usia 34 tahun. Tapi dia diangkat jadi petinggi di Yaman, itu usia 26 tahun. Orang asli Ansor, dari suku Khazraj. Ketika ditanya tadi, tahukah engkau Mu'ad? Mu'ad itu nama lainnya Abu Abdurrahman radhiyallahu an. Apakah engkau tahu Mu'ad hak Allah atas para hambanya? Mu'ad yang ditanya, para sahabat itu ketika ditanya dan tidak tahu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalimat ini yang meluncur dari lisannya Mu'ad bin Jabal. Yang artinya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan tarbiyah kepada Mu'ad bin Jabal dengan mengatakan hak Allah atas para hambanya, haqqullah 'alal ibadi adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka supaya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka supaya beribadah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Bukan sekedar disuruh beribadah, tapi mesti ada yang ditiadakan dari yang akan menghalangi ketulusan dalam ibadah. Namanya kesyirikan. Itulah inti dari kalimat yang Bapak Ibu hafal. La ilaha illallah. Bukan sekedar illallah. Kalimat tauhid itu terdiri pada dua. Ada an-nafyu, bahasa Arabnya, ada al-itsbatu, ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Makanya kalimat itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Thalib ketika akan meninggal.
Rasul tidak mentalkin begini, hai paman ucapkanlah Allah, Allah, enggak. Tapi kata Rasulullah SAW adalah, ya ammi qul la ilaha illallah. Itu kalimat itu yang Rasul sampaikan. Yang Rasul talkinkan, yang Rasul bimbingkan. La ilaha an-nafyu, peniadaan, tidak ada yang diibadahi, illallah al-itsbat, penetapan, kecuali Allah semata. Itu kalimat tauhid. Nah, sekarang sama, yang disampaikan Rasulullah SAW ketika memberikan tarbiyah kepada Muadz bin Jabal adalah ayya'buduhu, tauhid, wala yusyriku bihi syai'a, harus meniadakan akan kesyirikan. Taib. Kemudian Muadz bin Jabal ditanya lagi oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, ya Muadz, atadri ma haqqul ibadi alallah. Al-ibad bentuk jamak, tunggalnya abdun. Pertanyaannya artinya, hai Muadz, kamu tahu tidak hak para hamba atas Allah? Jadi bukan sekedar haknya Allah, hamba juga punya hak. Apa haknya? Sekali lagi Muadz mengatakan Muadz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah kemudian memberikan tarbiyah, edukasi kepada Muadz bin Jabal dengan mengatakan, haknya para hamba atas Allah adalah alla yu'adzibahum man la yusyrika bihi syai'a. Yang artinya haknya para hamba atas Allah adalah supaya Allah tidak mengazab kepada siapapun man yang tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Itu haknya para hamba. Mu'adz nanya kemudian, kalau tadi Rasul yang nanya, sekarang Mu'adz yang nanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa? Boleh enggak ya Rasul, kalau aku kasih kabar gembira ini kepada orang lain? Berita ini aku berikan orang lain, apa kata Rasul? La, jangan. Fayat takilu. Nanti mereka akan bersandar dengan hadis ini. Karena mereka tidak akan mau beramal dengan amal yang lain. Sekedar tidak menyekutukan Allah Ta'ala semata. Karena ibadah itu tidak hanya sekedar itu. Amaliyah di dunia tidak sekedar itu. Beribadah tanpa menyekutukan. Masih banyak amaliyah-amaliyah yang lain. Itulah muhadasah, komunikasi, percakapan antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz bin Jabal atau Abu Abdurrahman. Baik. Inilah pertanyaan pertama dalam pokok bahasan tadi. Syekh ditanya, limadza khalaqanallahu ta'ala? Mengapa sih? Pakai sih, karena yang ngajar orang Demak, jadi wong Jawa, jadi pakai sih lah. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan kita? Untuk apa tujuannya? Allah Ta'ala menciptakan kita. Syekh jawabannya, seperti tadi komunikasi al-khiwar, percakapan antara Mu'adz bin Jabal dengan Rasulullah SAW. Syekh mengatakan, khalaqona lina'budahu wala nusyrika bihi syai'a. Tidak sekedar na'buduhu, tapi juga la nusyriku bihi syai'a. Allah menciptakan kita tidak lain li na'budahu. Ini adalah li ta'lil, alasan. Supaya apa? Manusia itu beribadah kepada Dia dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Taib. Ayatnya adalah di surat yang ke-51, ayatnya 56. Surat Adz-Dzariyat. Pendek, Anda bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa
illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam penjelasannya, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, maksud daripada ya'budun adalah yuwahidun. Maksud daripada ya'budun adalah yuwahidun. Supaya mereka para hambanya, Allah, manusia, dan jin, itu mereka mengesakanku. Maksudnya itu. Jadi beribadah iya, menjauhi kesirikan iya juga. Itulah dakwah yang disampaikan oleh mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam. Pertama yang disampaikan ke umatnya itu, kita buktikan pakai dalil. Jadi ngaji di Az-Zumar nggak boleh pakai cerita ngarang. Harus, ngaji di Az-Zumar terus ilmiah. Buktinya ilmiah harus didukung dengan dalil yang ada. Baik, suratnya 7, ayatnya 59. Ana tunjukkan. Di surat 7 ayat yang ke-59. Surat Al-A'raf ayatnya 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti Bapak Ibu para tamu Allah, isi dari surat 7 ayat 59 ini sama dengan surat 11 ayatnya 25 dan 26. Sama, cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam, Rasul pertama. Laqad arsalna Nuhan, kata Allah. Sungguh benar-benar kami Allah telah mengutus Nuh untuk kaumnya. Kata Allah. Faqala, maka Nuh berkata, ya qaumi, hai kaumku. Kata Nuh. U'budullaha. Ini adalah tauhid. Beribadahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairih. Tidak ada untuk kalian min ilahin dari yang diibadahi. Ghairuhu selain dia semata. Ini dari kalimat la ilaha. U'budullah, isi dari illallah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada untuk kalian, wahai umatku, min ilahin dari yang diibadahi dengan hak, ghairuhu selain dia semata. Jadi tauhid itu bukan sekedar Allah, Allah enggak. Itu tadi yang saya sampaikan. Ketika itu hadis dari Sa'id bin Al-Musayyab dari bapaknya, bahwa ketika Rasul mendengar pamannya sakit, maka Rasul datang ke rumahnya. Di rumahnya sudah ada 2 orang tokoh kafir Quraisy, yang namanya Abu Jahal, adalah paman dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, adiknya ibunya Umar, Hantomah. Kemudian yang kedua, seorang yang bernama Abdullah bin Abu Umayyah. Dua-duanya tokoh kafir Quraisy. Ketika sampai di rumahnya Abu Thalib, Rasul menyampaikan, ya ammi, hai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Tidak mengatakan, ya ammi kul Allah, Allah, apalagi hu, sebagaimana di antara masyarakat Islam yang dalam zikirnya menggunakan hu. Adalah yang cukup Allah. Talqin itu kalimat la ilaha illallah. Itulah dakwah yang disampaikan oleh Nuh alaihi salam. Baik. Di surat 7 yang sama sekarang. Ayatnya 65. Mbak aku diparingi tisu, gak ono tisu, padahal ning kono ono. Ya reka-reka, maaf loh, saya nyuruh wong tua. Maaf, punten banget Pak, ya Allah. Punten Pak, bener Pak, yakin ini bukan nyuruh jenengan loh Pak. Yo jangan no, ora parang orang cara wong Jawa ki ra pantes wong tua di kongkon-kongkon. Baik. Di
ayat 65 di surat 7 itu Nabi Hud. Kaumnya namanya kaum Ad. Di ayat yang ke-65. Wa ila adin akhahum huda. Dan kepada saudara mereka Ad kami utus namanya Hud alaihi salam. Qala Hud mengatakan, ya qaumi, hai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sama seperti Nuh, beribadahlah kalian kepada Allah Ta'ala semata. Tidak ada untuk kalian dari yang diibadai dengan hak, melainkan dia semata. Ujungnya, afala tatakun, kenapa kamu tidak bertakwa? Taib. Oleh karena itu, para sahabat Az-Zumar, para tamu Allah, di bawah dari pertanyaan pokok bahasa yang pertama tadi, di situ ada hadis yang tadi terjemahnya sudah Anda sampaikan, itu adalah merupakan redaksi matan hadis dari sebuah percakapan antara Rasulullah SAW dengan Mu'ad bin Jabal itu. Arabnya berbunyi, Haqqullahi alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kenapa saya kasih terjemahan? Maaf, bukan mengecilkan kepiawaian dari jamaah. Kalau memang ingin yang bertuliskan Arab, nanti saya coba tanyakan dulu dengan Pak Nanang, ini lagi di Bogor. Ya, Ustadz, nanti kita belikan yang Arab, Ustadz. Berbau Arab-Araban, kan gitu. Ya, kenapa Pak? Mau ditanya? Gimana Pak Nanang? Mau dikasih Arab-Araban nggak? Boleh, nanti kita siapkan 5 buku, Ustadz. Makasih. Syukran. Jadi untuk belajar, ya nanti yang samping kanan Arab-Araban, jadi nggak usah ketawa kali. Itu ya, baguslah. Nggak hanya 5 kalau bisa Pak Nanang, lebih lah. Taib. Siap. Oke, taib. Yang nomor 2 pertanyaannya. Jadi tadi tujuan kenapa Allah menciptakan kita? Litaklilnya adalah untuk tujuannya adalah alasannya supaya kita beribadah. Jadi hidup itu diisi dengan ibadah. Hidup kita itu kerja. Hidup kita tidak boleh nganggur. Saya gunakan kata kerja loh. Karena kerjanya orang mukmin itu ibadah. Dan ibadah dan sesuatu akan dinilai ibadah ketika tujuannya jelas, goyahnya, yaitu ke Allah. Maka tadi penjelasannya Ibnu Katsir, yuwahhiduni, supaya mereka mengesahkan aku. Apapun kerjanya muslim, apapun kerjanya mukmin, ketika adalah mengesahkan Allah, berarti punya nilai. Mindsetnya begini, mindsetnya yang paling gampang. Mari kita rubah lelah menjadi lilah. Mari kita rubah capek menjadi nikmat. Kita rubah lelah menjadi lillah. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang kita lakukan, yaitu mengharap ridhonya. Apapun yang kita kerjakan, semata-mata karena Allah. Biar capek kita, lelah kita itu punya nilai. Jangan saya begini, sudah capek, sudah lelah, sudah penat, nggak dapat apa-apa. Itu kan mengerikan. Sudah capek, sudah lelah, sudah penat, tapi nggak ada value, nggak ada nilai, nggak ada al-ajru pahala. Gitu. Apalagi di 4 bulan yang mulia ini, termasuk Dzulhijjah. Harus kita banyak amal yang baik. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, hati-hati. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam wal amala shalih a'zam. 4 bulan yang mulia melakukan dosa, maka dosanya dilipat gandakan dibanding 8 bulan yang lain. Melakukan amal soleh, pahalanya lebih besar ketimbang 8 bulan yang lain. Gitu.
Jadi kita merubah mindset sekarang. Lelah menjadi lilah, biar punya nilai. Baik. Kemudian pertanyaan kedua. Mahiyal ibadah. Artinya di situ apa sih definisi ibadah? Apa arti ibadah? Syekh memberikan jawaban sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekh mengatakan ibadah itu adalah, bahasa Arabnya berbunyi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah adz-dzahiratu wal batinah minal aqwali wal a'mal. Ibadah itu adalah nama atau sebutan untuk semua, apa saja dah pokoknya. Apa saja, yang penting Allah ridho, Allah cinta. Apa saja, tidak hanya spesifik sholat, tidak hanya bicara korban, apa saja pokoknya, selama Allah cinta, Allah ridho, baik yang nampak, zahir maupun yang batin, baik ucapan ataupun perbuatan, itulah ibadah. Jadi yang pertanyaannya, Ustadz, lalu bagaimana yang sedang kita upayakan? Yang harus kita upayakan adalah bagaimana mencari ridhonya, bagaimana mencari cintanya dia. Maka untuk mencari cintanya dia, untuk mencari ridhonya dia, itu nanti di pertanyaan ketiga. Tapi sebelum masuk pertanyaan ketiga, ada satu ayat Allah Ta'ala untuk menjelaskan tadi. Yang penting Allah cinta, Allah ridho. Di dalam kitab yang kecil, buku saku, Bapak Ibu para tamu Allah, itu surat 6. Al-An'am ayatnya 162. Saya tambahi 162, 163. Bukan sekedar 162. 162 itu pernyataan dari Rasulullah SAW. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Muhammad bilang, katakan Muhammad, kata Allah, sesungguhnya solatku, nusuk sembelihanku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillah untuk Allah, Rabb Tuhan semesta alam. Jadi seluruh, tidak hanya solatnya, penyembelihannya, maka yang dihitung kurban bukan bulu. Bukan bulu. Layyanalallahu luhumuha wala dimauha walakiyanalahu taqwa minkum. Yang sampai ke Allah itu bukan daging. Bukan darahnya. Tetapi adalah ketakwaan dari kalian. Lilahnya itu, karena yang tadi saya sampaikan, buat apa maaf, banyak tapi tidak lillah. Buat apa sudah capek, lelah, penat tapi nggak lillah. Ajrunnya tidak ada, pahalanya tidak ada. Kan sayang. Makanya basically-nya ini yang harus kita tanamkan. Sesungguhnya sholatku, kemudian korbanku, penyembelihanku, semuanya mesti untuk Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Ada hal yang mesti kita laksanakan. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu. Yang demikian itulah aku diperintah, kata Rasul. Wa ana awwalul muslimin. Saya orang yang pertama-tama kali berserah diri. Jadi untuk kita nggak capek, basicnya sudah karena Allah. Tidak usah ngurusin orang gitu loh. Orang mau bilang A, B, C, D itu monggo saja. Gitu. Kok kambing sampean kayak begini, kebiarin aja. Yang penting maaf, tidak buta, tidak sakit, enggak pincang, kupingnya tidak potong sebelah. Kan itu cacat, enggak boleh. Udah yang penting itu. Kok begini modelnya? Enggak apa-apa. Sapinya begini, enggak apa. Yang penting sehat. Enggak buta, enggak pincang, enggak sakit, enggak kurus itu. Begitu. Enggak apa-apa, biar Didik nangis tidak apa-apa. Daripada nangisnya di rumah, mendingan nangis di masjid. Saya tidak terganggu. Insya Allah. Tenang aja di Allah Arzah tidak terganggu insya Allah. Kemudian, ini. Di dalam ujungnya ada hadis qudsi itu. Hadis qudsi itu,
Ya, nanti bisa Bapak Ibu buka di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in ada berapa hadis? Semuanya? 40-an. Pinter jawabannya untuk selamat pakai kata 40-an. Karena dari sisi judul itu menjebak. Dari sisi judul itu menjebak. Arba'in, al-arba'un artinya 40. Padahal di situ jumlahnya apa? Isna wa arba'un, ada 42. Ada 42 hadis. Lah, hadis qudsi yang ditampilkan jawabannya oleh Syekh di dalam kitab kecil itu adalah di hadis arba'in nomornya 38. Saya bukakan. Ya, hadis arba'in nomornya 38. Jadi ini apa namanya? Ini hadis kecil ini, Bapak Ibu para tamu Allah, ini buku hadis yang buat apalan teman-teman saya di lapas, lembaga pemasyarakatan. Jadi teman-teman lapas itu saya suruh ngapalin Al-Kahfi. Di antaranya ada juz 30. Tapi di antaranya ngapalin Arba'in, 42 hadis. Matannya, redaksinya. Lah kita lihat sekarang, hadis nomor 38. Makanya saya untuk gampangnya tidak membacakan yang ada di kitab. Silakan diklik nanti Arba'in nomornya berapa? 38. Sudah bisa dibuat di Google. Ada Mas? Punya antum? Ada? Ya kalau ada kuotanya bisa lah. Kalau nggak ada kuotanya nggak iso. Ngenyek. Ustadznya ngenyek ya. Coba lah, nggak boleh. Baik, baik. Di hadis Arba'in nomornya 38. Ini hadis qudsi loh. Ya. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasul meriwayatkan dari Rabb Azza wa Jalla, bunyinya adalah Innallah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa orangnya kok berani memusuhi waliku, aku izinkan berperang dengannya. Hati-hati. Jadi kan jangan menyimaknya mengartikan langsung drastis ambil parang, golok, langsung tembak, der, ya enggak gitulah. Siapa yang memusuhi waliku, aku izinkan berperang dengannya. Siapa tuh wali? Wali itu bukan yang ditembak nggak mati. Bukan yang kalau ada hujan nggak kehujanan. Bukan yang badannya di Azumar, sholatnya ada di, rohnya ada di Mekah. Tidak. Kriteria wali tidak senjelimet itu. Wali itu ilmiah. Untuk bisa jadi wali tidak sulit. Laki-laki perempuan bisa jadi walinya Allah. Dalilnya dari mana? Suratnya 10. Ayatnya 62, 63. Surat Yunus. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah para walinya Allah itu hidupnya tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Tidak, hidupnya survive. Benar. Mau harga pertamax nanti umumnya 20.000 tuh. Walinya Allah itu merdeka. Terserah, mau harga cabai 100.000 masih bisa makan pedes di Padang. Lah ya kan? Walinya Allah itu lesannya terpelihara, sikapnya terpelihara. Ingat sekarang ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Walinya Allah itu orangnya mukmin, orangnya bertakwa. Udah gitu. Selama dia mukmin, selama dia muttaqin, itulah walinya Allah. Anda lanjutkan. Hadis qudsinya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma iftaratuhu alaih. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang telah kufardukan kepadanya. Ya Allah. Jadi beginilah responnya walinya Allah. Dia senang melakukan apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Terus selanjutnya, walaupun di kitabnya enggak sampai, ya, cuma itu aja. Kemudian di kitabnya lagi ini, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah.
Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku. Ingat kata hambaku berarti wali tadi. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunat hingga aku mencintainya. Apa yang Bapak Ibu ambil dari kalimat hadis qudsi ini? Mukmin itu, wali Allah itu tidak hanya yang fardu, sunat pun dia gapai. Jangankan yang fardu, yang jelas-jelas harus loh. Sunat saja dia senang. Oke, diadani, nanti kita lanjutkan habis adzan. Nanti kita akan langsung qomat setelah tanda iqomah. Siapa yang adzan? Ya, silakan. Nanti kita lanjutkan habis adzan. Monggo, Pak. Baik, para tamu Allah, Anda lanjutkan. Tadi hadis qudsinya berbunyi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan apa-apa yang aku cintai, melainkan kecuali yang aku fardukan kepadanya. Jadi yang fardu, wali itu senang. Kemudian belum berhenti. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunat hingga aku mencintainya. Maka Anda simpulkan, Anda bikin khulasah, kesimpulan. Para walinya Allah itu tidak hanya senang amalan yang wajib, tetapi juga amalan yang sunat. Tentu sesuai dengan kemampuan. Mari dudukkan secara proporsional. Tentu sesuai dengan kemampuan. Tidak dirubah redaksinya sesuai dengan kemauan. Karena saat ini mindset orang dirubah. Mestinya fattaqullaha mastata'tum, ayatnya begitu, di surat 64 ayatnya 16 itu
Suratnya At-Taghabun, surat 64, ayatnya 16, tapi dirubah menjadi redaksinya fattaqullaha ma syi'tum, bahasa Arabnya. Bertakwalah kamu kepada Allah sak karepmu dewi, bahasa Jawa nih. Kata orang sudah, terserahku maha aing. Kan begitu jadinya. Enggak. Bagaimana? Tadi bicara walinya Allah. Hadisnya belum berhenti loh. Fa'idha ahbabtuhu kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kata Allah nih, ketika aku cinta dia, waliku tadi, mukmin, mutakin, yang wajib, yang sunat, ketika aku mencintai dia, aku akan jadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Jadi pendengarannya wali Allah itu terbimbing, diarahkan oleh Allah. Wa basarahu alladzi yubsiru bih. Aku akan jadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Allah jaga itu pendengarannya. Allah jaga itu penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Allah akan jadi tangannya. Aku akan jadi tangannya yang ia menggapai dengan tangannya itu. Warijlahu allati yamshi biha. Kata Allah, aku akan jadi kedua kakinya yang ia berjalan dengan kedua kakinya itu. Jadi sederhananya cara memikirkan, cara berpikirnya, hidupnya para wali Allah itu selalu terkontrol. Kalau sudah demikian, endingnya sekarang. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kata Allah, sungguh jika dia minta kepadaku, la'utiyannah. Pakai dua kali bentuk penguat. Lam dan nun tasydid. Sungguh benar-benar aku akan beri dia. Wala in sa'alani la'utiyannah. Kalau dia benar-benar minta kepadaku, aku beri dia. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi dia. Oke, ini bicara walinya Allah. Baik, Anda lanjutkan. Pertanyaan ketiga yang ada dalam kitab. Ini Masya Allah ini. Nunggu komatnya di Azumar, mantap. Bahasa orang Sundanya lami pisan pokoknya. Iya. Waktunya panjang, tulus zaman. Ya. Nggih, makasih lah. Masya Allah pinter bener jenengan ya Allah. Anda lanjutkan. Pertanyaan ketiga. Ini yang tadi. Ini terkait dari pertanyaan pertama, ibadah. Pertanyaan kedua, tarif ibadah. Awal tadi tujuan diciptakan manusia. Pertanyaan kedua, takrifnya ibadah. Pertanyaan ketiga, kaifa na'budullah? Bahasa Arabnya, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? How to do-nya seperti apa? Kalau bagaimana, berarti ada kaifiyahnya. Ibadah itu bisyartoini, dengan dua syarat. Makanya seorang tabi'in, tapi itu generasi kedua para tamu Allah. Generasi pertama namanya sahabat. Generasi kedua tabi'in. Salah satu di antara tabi'in adalah Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Fudail bin Iyad itu menjelaskan kepada kita terkait surat 67 ayatnya 2. Jenengan buka, saya akan bacakan. Sekali lagi, biar tidak ngarang. Karena kalau al-ngarangiyu, nanti al-ngapusiyu. Makanya dakwah itu mesti ilmiah. Maaf, di kitab tidak ada. Tapi antum buka. Ini yang sebagai pendukung dalil. Surat 67, surat Al-Mulk. Betul ya? Ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
Dia Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi mati itu makhluknya Allah, hidup itu makhluknya Allah. Karena itu ciptaannya Allah. Kalau jadi ciptaannya Allah, mestinya terima seluruh ciptaan Allah. Terkait baik kehidupan, terkait pula soal kematian. Mata, when, kapan, terima aja. Nggak usah berontak, nggak usah nolak. Lanjut. Kehidupan itu kata Allah liyabluwakum, untuk nguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang baik amalnya, yang paling baik, yang paling the best akan amalnya. Bukan paling banyak, bukan paling baik. Lah, Fudail bin Iyad seorang tabi'in memberikan penjelasan terkait paling baik akan amal. Apa kata beliau? Fudail bin Iyad menjelaskan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yukbal. Saya artikan, apabila amal ikhlas ketika mengerjakan tapi tidak benar, tidak akan diterima. Dibalik oleh beliau, wa idza kana al-amalu idza kana sawaban wa lam yakun khalis lam yukbal. Begitu pula amal benar tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima juga. Hatta yakuna khalisan wa sawaban, hingga keberadaan amal itu ikhlas dan benar. Ikhlas itu pertanyaan kedua tadi. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas, wilayahnya hati. Tapi tidak hanya ibadah, syaratnya tidak hanya satu tok ikhlas. Ada syarat kedua, apa itu? Al-muwafaqah, menselaraskan. Al-mutaba'ah, mengikuti. Siapa yang diikuti? Pasti sang teladan hidup. Tidak mungkin tidak. Makanya definisi ibadah tadi adalah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi. Berarti supaya punya nilai ibadah adalah bagaimana Allah cinta. Untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, berarti ngikuti regulasinya Allah. Gitu. Inilah jawabannya Syekh. Bisa dibuka itu di kitab kecil, buku saku, suratnya 47, ayatnya 33. Ya, surat 47, surat Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Ati Allah, taatilah Allah. Wa atiur Rasul, taatilah Rasul. Harga mati itu tidak bisa tidak. Tapi masih koma. Wala tubtilu a'malakum. Kalian jangan sia-siakan amal kalian. Jadi perbuatan tadi, ingat tadi sudah sampaikan cluenya, rubah lelah menjadi lillah. Rubah capek menjadi nikmat dengan ibadah. Supaya apa? Dapat pahala, ajrun. Wis capek, wis lelah, penat, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena tidak lillah. Yang kedua sekarang, tidak mengikuti sang teladan. Lah, bagaimana untuk mengikuti sang teladan? Tentu kita dudukkan ayatnya dulu. Surat 33, ayatnya 21. Nggak ada di kitab kecil. Surat 33, ayatnya 21. Saya tunjukkan artinya. Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada kalian suri teladan yang baik, yakni pada diri Rasulullah SAW. Berarti keberadaan beliau untuk kita jadikan teladan. Gimana caranya? Bagaimana cara meneladani gitu loh. Bagaimana caranya Al-Quran punya regulasi. Jadi surat 33 ayatnya adalah ayat berapa?
21. Tak tambahin sekarang. Nggak ada di dalam kitab kecil. Sengaja. Pinter syekh itu. Jadi biar ada catatan. Gitu. Tapi nggak ada. Padahal ulama itu mengatakan loh. Ada kan? Qayyidul ilma bil kitab. Gitu Mas ya. Ikatlah ilmu dengan tapi ini enggak apa-apa, anak enggak apa-apa. Anak senang-senang aja. Qayyidul ilma bisima gitu enggak apa-apa kan ya. Ikatlah ilmu dengan mendengar enggak apa-apa semoga kayak gitu. Baik, makasih. Yuk, surat 4 ayatnya 65 loh. Kata Allah begini, kata Allah nih, surat 4 ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu, mu-nya itu kembali kepada Rasul itu. Maka demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman. Bapak, saya minta tolong, Bapak yang ngagem masker, kacamata, jangan baca ayat 65, terjemahannya. Tiga ini include dalam ayat yang barusan dibaca oleh ayahanda tadi. Tiga include. Satu, mukmin itu adalah berhakim kepada Rasul. Hakim itu tugasnya memutuskan perkara. Kalau kata hakim, ngangkatnya pakai tangan kanan, dimasukkan ke mulut, jangan nyelisihi hakim dong. Kok kemudian begini, itu kan namanya menyelisihi berarti. Kalau kata hakim, bacalah bismillah ketika akan begini. Berarti tidak usah menyelisih sang hakim dong. Membaca alhamdulillah, jangan dong. Itu kan menyelisihi namanya. Oke. Dua, ayat itu juga include kan? Mukmin itu tidak sekedar berhakim dengan beliaunya. Mukmin itu kalau sudah diputuskan sama sang hakim, dadanya nggak akan sempit. Kenapa begitu sih? Ah gitu. Kenapa harus seperti itu? Kok nggak begini? Kok nggak bagaimana keumuman? Enggak. Orang beriman dadanya tidak boleh sempit menerima keputusan Rasul. Walaupun yang diputuskan tidak umum di mata keumuman. Kata-kata ini penting. Kenapa? Pasti tidak akan umum. Makanya waktu Islam datang, orang yang sudah punya agama mandang asing mereka. Maka ada hadisnya. Al-Islamu bada'a ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a. Islam itu datangnya asing dan akan kembali sebagaimana asing waktu seperti datang awal. Terima kasih sudah masuk Isya. Dilanjut yang akan datang. Monggo mudah-mudahan buku kecilnya, buku sakunya tidak hilang. Jadi nanti pengurus juga beli terus walaupun harganya murah. Aku tahulah ini harganya murah ini, low cost pokoknya, benar wis pokoknya, ya kan? Tapi jangan dilihat dari low cost-nya, jangan. Isinya yang Masya Allah. Ya. Terima kasih. Subhanaka Allahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.